Pada suatu hari, si botak licin tampan dan pemberani ini terbangun dari tidurnya dan akan bersiap untuk masuk ke dalam pertempuran. Tapi bentar buset si kepala botak ini gak pakai CD, namun untungnya burungnya gak kelihatan. Tapi sebelum masuk ke pertempuran, si botak ini ganti grafik dulu karena HP ini patah-patah kayak harapan cintaku yang kamu patahkan anjay alok wakakakakakaka. Tidak lupa juga si botak ini membawa burung yang telah dia lahirkan dengan sepenuh hati. Bentar burungnya kita ganti ke warna kecoklatan agar terlihat seperti tai. Tanpa banyak bacot lagi langsung botak ini main solo versus squad. Masih di lobi saja si botak ini sudah dibuat kesal sampai banting nenek. Lihatlah musuh-musuh bencong biadab belum mandi 2 tahun muka kayak monyet ini malah membekukan si botak licin ini sehingga jadi seperti es batu dan tidak bisa bergerak. Sama halnya dengan cintamu yang membekukan hatiku sehingga tidak bisa bergerak dan berpindah ke lain hati. Pertempuran pun dimulai. Widih buset ada Predator CS alias jagoan CS. Dan juga ada Street GZ. Waduh gila ini gabungan skill Bang Evos Street sama Bang GZ. Tapi tenang si botak licin dan tampan ini mempunyai skill di luar nalar. Jadi tidak usah diragukan lagi. Oke karena si botak ini orangnya barbar jadi langsung turun di CT. Gak kayak kamu yang tukang ngendok turunnya di atas factory lalu tiarap makan tanah sampai mati zona. Ya haha aduh buset srepet tet. Ada bapak-bapak teman-teman. Botak ini dikejutkan dengan sosok bocil gondrong pantat bakarat tukang konflik yang turun bersama-sama dengan dia. Si pria botak ini pun berhasil mendapatkan senjata dan membantai si bocil gondrong kurang ajar itu. Tiba-tiba botak ini dibuat jantungan sampai mencret dikit oleh sesosok siluman kucing putih kurap berwujud manusia. Lalu si botak ini pun langsung menembaknya hingga berjalan seperti kucing beneran. Oh ternyata siluman kucing ini adalah Predator CS yang tadi pemimpin batch pertama. Makanya, jago tuh solo squad bukan di CS doang. Setelah selesai membunuh siluman kucing itu, pria botak licin bersinar seperti Spider-Man ini naik ke atas untuk benerin genteng yang bocor gara-gara tai monyet yang jatuh dari langit. Ketika mau benerin genteng, si botak tiba-tiba melihat sebuah cewek cantik glowing body aduhai yang sedang berlari di bawah. Tapi karena cewek itu mandang fisik dan mandang rekening jadi si botak ini langsung membunuhnya. Setelah itu pria botak tampan dan pemberani ini langsung turun ke bawah. Kemudian si botak melihat bocil gigi ompong kepala bengkok utusan nenek gayung yang lagi berdiri berak di balik box. Lalu si botak ini tiba-tiba kerasukan skill BNL dan langsung memecahkan kepala si bocil itu. Dan ternyata bocil itu adalah Street GZ yang kita lihat tadi. Ternyata skill kombinasi dari Evos Street dan Bang GZ belum bisa melawan skill si botak licin silo tampan dan pemberani ini. Aduh buset epet. Si pria botak licin silau KD-15 ini pun melanjutkan perjalanannya. Ketika sedang looting-looting di hangar, tiba-tiba terdengar suara parang yang tidak jauh dari tempat si botak ini. Pria botak pemberani ini pun langsung mencari asal dari suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari 2 orang om-om kepala bengkok muka kayak gorila danau terdampar bau tai King Kong belum mandi 7 tahun yang sedang mencari mangsa untuk dibegal. Tetapi karena botak ini kemasukan jurus botak Saitama, jadi dia dapat membantai kedua om-om yang suka ngebegal orang itu. Lihat betapa gobloknya om-om yang satu ini, sudah tahu temannya sudah mati, tapi masih aja sibuk beli dan tidak menghiraukan temannya. Rasanya ingin menginjak batang leher si om-om goblok tolol ini. Nah kan pecah lagi, makanya jangan diam aja om, mau ngebegal orang kok lembek amat, ya hahaha ya mete kudasai hayuk. Setelah membunuh 2 om-om itu, si botak pun langsung keluar dan dibuat panik dengan step yang terdengar dekat dengannya. Namun karena kekuatan super yang ada di dalam tubuh si botak licin pro player KD-15 ini, jadi dia dapat mendengar step di mana saja para musuh berada. Oke saatnya adu mekanik. Kok nggak ada anjing hilang goblok. Ya haha mau tahu gak suara kambing, lembek, wakakakak canda bang. Si botak pun masuk ke dalam lagi untuk berak, namun tanpa dia sadari ada seseorang yang mengintip si botak ini dari luar.
Aduh buset, kurang ajar sekali nih orang, harus diberi pelajaran. Si botak ini pun langsung maju dan memberi pelajaran kepada anak kurang ajar gak tahu malu yang sudah ngintip si botak berak. Dasar bocil kurang ajar gak ada didikan. Sejak lahir sudah dibuang ke tong sampah karena badannya terlalu bau tai King Kong awok-awok canda. Botak pun melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di Mars Electric, si botak licin pro player KD15 ini melihat seekor monyet liar bau tanah yang kabur dari kandangnya untuk mencari pisang karena dia sedang lapar. Lalu tanpa lama si botak ini menembaknya. Namun tiba-tiba HP ini ngefren kayak mau meledak, dasar HP gak guna RAM 2 doang. Om, mau ngapain om? Lihat si monyet ini malah berubah jadi bulu ketek. Bentar. Gua mau tanya, ini monyet nembak siapa ya? Gua di sini kok si monyet nembaknya ke sana. Aduh buset, Kang nembak angin nih bos. Setelah membunuh si monyet ini, botak pun OTW mencari musuh lainnya. Lalu dia melihat seorang bocil konflik beban orang tua yang taunya minta top up tapi gak dikasih, lalu banting bapak sampai mati. Tanpa lama si botak ini langsung memecahkan kepalanya, langsung nok tiarap makan tanah. Si botak juga melihat saudara kembar dari si bocil konflik tadi. Kalau yang ini tukang minta top up juga sama orang tua. Tapi bapaknya gak kasih, lalu langsung membunuh anaknya yang suka minta top up itu. Setelah membunuh dua orang kembar itu, si botak tampan KD15 ini memutuskan untuk naik ke atas tower agar dapat memantau musuh lainnya. Dan saat si botak ini sedang berdiam diri di tower, tiba-tiba ada seorang pembalap liar jalanan yang membawa mobil hasil kreditnya dengan ngebut-ngebutan. Karena si botak ini dulunya mantan polisi tapi sudah dipecat karena menendang kepala bosnya sampai bengkok. Karena itu si botak ini langsung menilang pembalap liar tersebut. Tapi kali ini tidak hanya menilang tetapi langsung membunuh. Ya haha, botak psikopat nih bos, jangan macam-macam. Botak ini pun langsung melemparkan tai ayam panas-panas kepada pembalap liar itu. Buset, tadi udah bantai Bang Street dan GZ. Sekarang malah si Rasya bocil kematian lagi. Udahlah, emang skill si botak tampan pro player KD15 ini tidak bisa diragukan lagi. Pasti besok-besok si botak langsung direkrut EVOS nih. Saat botak turun, tiba-tiba ada yang nembak si botak dari belakang. Untungnya refleks global botak yang lebih dari 0,000 detik ini sehingga dia tidak mati. Anjay, Bang GZ ketar-ketir melihat ini. Tanpa lama botak langsung membunuh manusia misterius yang tidak terlihat wajahnya itu. Sona pun semakin mengecil. Si botak memutuskan untuk masuk ke faktori. Lalu tiba-tiba ada sesosok anak tuyul ingusan keturunan Gundorwo kepala miring yang sedang berlari masuk ke dalam faktori. Si botak pun langsung membunuhnya. Kemudian ada satu skuad banci training tukang nunggu yang menunggu si botak di atas Pocinok. Mereka gak berani ngeras si botak, karena botak terlalu jago, skillnya hampir sama dengan cheater. Kemudian botak pun mencoba melawan mereka satu persatu, dan akhirnya si botak berhasil memecahkan batang kepala si anak banci gigi kuning dari salah satu skuad di atas itu. Ya botak kok dilawan, jangan begitu ya lain kali, Waterboom man. Kemudian si botak tampan licin ini, mencoba memutar jauh ke kanan, agar tidak ditembak oleh musuh-musuh banci gak berani ngeras itu. Setelah si botak sampai di patahan, botak langsung menghajar mereka satu persatu. Oke, kita kasih musik dulu. Lihatlah, inilah detik-detik botak tampan akan mati. Jangan menangis guys. Aku tahu kalian sedih, kalian harus mengikhlaskan botak tampan ini mati.
Oke guys, sampai sini dulu video si botak licin tampan pro player KD15. Jangan lupa nonton di channel YouTube gua juga ya guys. Sampai jumpa.